di dalam sunnah. Ini juga sama ya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Jadi urutannya betul. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah. Dan ini juga sebagai bantahan kepada orang yang masih tadi ya memiliki pemahaman tentang ingkarus sunnah. Ya, sebagai penguat, yang kedua sebagai penjelas dan lebih detail memperincikan apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan menetapkan hukum yang belum definitif disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Karena kita mengetahui bahwa Rasulullah itu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa apa yang disebutkan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu tidak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kategorinya sunnah ini adalah sumber yang kedua. Karena Rasulullah itu ketika ngomong tidak sembarangan ngomong. Itu melalui bimbingan langsung. Bimbingan ilahiyah langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ketika Rasulullah salah kan langsung ditegur. Misalkan yang kita tahu tentang di dalam sababun nuzul surat Abasa itu kan diantaranya itu. Ya. Rasulullah berpaling, lebih memprioritaskan dakwah kepada para tokoh dibandingkan seseorang yang bersemangat ingin masuk Islam tetapi kondisi fisiknya tidak melihat. Itu langsung ditegur kan? Artinya langsung dibimbing. Ketika keliru itu langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ya. Kemudian lebih detailnya lagi seperti apa? Bahwa hubungan sunnah dengan Al-Quran itu tadi ya, mu'akid tadi kan sudah, mu'akid sama ya, mufasir sama ya, yang tadi ya, yang kedua. Kemudian muhosis. Jadi mufasir ini menjelaskan, muhosis ini adalah kalau misalkan umum, kemudian spesifik dikhususkan. Misalkan di dalam Al-Quran kan kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu walahmul hinzir. Ya kan? Itu kan umum. Jadi semua bangkai haram. Tetapi ada penjelasan khusus di dalam hadis. Pengecualian, misalkan bangkai binatang yang di laut, ikan yang ada di laut itu tidak haram, atau bangkai belalang tidak haram karena itu tidak harus disembelih. Jadi yang namanya bangkai itu harus disembelih. Kalau tidak disembelih masuk kategorinya bangkai. Gitu. Nah, ini kan contoh ya bahwa hadis itu atau sunnah itu mengkhususkan apa yang masih umum di dalam Al-Quran. Atau misalkan muqayyid, memberikan batasan. Misalkan kaitannya dengan aturan potong tangan mencuri. Ya. Di dalam Al-Quran itu kan potong tangan, tapi penjelasan detailnya atau aturan potong tangannya itu disebutkan di dalam sunnah. Atau misalkan mudif itu tadi ya, mudif ini, jadi ini penjelasan yang 3 tadi sebelumnya ya. Jadi penjelasan yang 3, penjelasan lebih detailnya menjadi 5. Jadi mu'akid, mufasir. Nah pas mufasir ini ada 2, jadi ada 2, ada mukhasis juga, ya, sama muqayyid. Jadi penjelasan itu mufasir, mukhasis, muqayyid. Ini jadi 3 tuh. Kalau yang tadi kan cuma 1, ya. Kalau yang ini kan cuma 1 ya, penjelas dan perinci, ya kan. Kalau ini menjadi 3, memperjelas dan memperinci itu menjadi 3 ini ya, mufasir, mukhasis dan muqayyid. Jadi 3 ya. Nah yang kelima ini adalah mudif, artinya yang belum definitif disebutkan hukumnya dalam Al-Quran, disebutkan di dalam sunnah. Ini salah satunya, contohnya misalkan hukum rajam. Hukum rajam yang disebutkan dalam Al-Quran apa? Hukum rajam yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang belum menikah sama saksi.
Ya, mi'ata jaldah 100 kali rajam itu bagi yang belum menikah. Atau misalkan orang yang menuduh berzina, thamanina jaldah 80 kali rajam atau jilid. Ya, itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan yang sudah menikah berzina seperti apa. Nah, itu disebutkannya di dalam sunnah. Di dalam sunnah disebutkannya bagaimana orang yang menikah kemudian berzina, dia dirajamnya sampai meninggal. Jadi beda. Yang belum menikah dirajamnya 100 kali. 100. Meninggal tidak meninggal 100 kali dicambuk, sudah selesai hukumannya. Atau tadi yang menuduh berzina 80 kali. Nah, kalau yang sudah menikah itu dirajamnya sampai meninggal. Terserah berapa kali sampai meninggal. Nah, ini kan yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Oke ya. Ini saya kira terkait dengan bagaimana fungsi ataupun hubungan sunnah dengan Al-Quran. Secara umum tadi ada 3 ya, sebagai penguat, sebagai penjelas, sebagai ya tambahan ya, yang belum definitif. Tetapi di penjelasan ini sebagai penjelas itu ada 3, ada mufasir, ada muhasis dan muqayyid. Baik ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita tanya jawabnya di akhir sesi aja ya. Nah, kemudian sekarang pembagian secara umum terkait dengan sunnah. Ya. Jadi sunnah ini secara umum terbagi 3. Ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Ya, mutawatir, masyhur, ahad. Ini derajat yang paling tinggi berarti mutawatir. Artinya para sahabat meriwayatkan. Ya, hampir para sahabat meriwayatkan tentang ini. Gitu. Itu derajatnya mutawatir. Kalau masyhur ini sebagian sahabat meriwayatkan. Jadi tidak sebanyak sebagaimana mutawatir. Makanya disebutnya adalah level kedua, masyhur. Tapi yang meriwayatkan banyak juga, tetapi banyaknya tidak sebanyak yang level mutawatir. Nah, kemudian yang ketiga adalah hadis ahad. Hadis ahad itu jadi yang meriwayatkan itu sedikit, ya. Walaupun istilahnya hadis ahad atau sunnah ahad, bukan berarti yang meriwayatkan itu cuma 1. Jadi yang meriwayatkan itu bisa lebih dari 1, 2 sahabat, 3 sahabat, 4 sahabat, gitu. Tapi levelnya di bawah masyhur, Dan hadis-hadis yang ada hari ini mayoritas itu adalah hadis atau sunnah ahad. Jadi jumlah sunnah yang mutawatir itu sedikit. Yang masyhur juga tidak terlalu berbeda dengan yang mutawatir. Yang paling banyak itu adalah ahad. Mayoritas hadis itu adalah hadis ahad. Artinya yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat saja. Bukan hanya 1 sahabat, tetapi 2 sahabat, 3 sahabat. Tapi tidak sebanyak riwayat hadis yang mutawatir ataupun yang masyhur. Ini penjelasan secara singkatnya ya, antara hadis mutawatir, masyhur atau ahad. Detilnya apa itu mutawatir, apa itu masyhur, apa itu ahad, itu dalam kajian ulumul hadis. Ya, kita tidak membahas di sini. Nanti banyak lagi. Nanti khawatir. Ya, kita minimalkan mengetahui aja dulu itu, ya, terkait itu. Ini kaitannya dengan riwayat. Ya, riwayat yang meriwayatkan, para sahabat yang meriwayatkan, gitu ya. Nah, kalau dari sisi tadi ya, berarti level derajat kalau misalkan hadis itu berarti ya tentu saja berurutan juga ya. Ya, berarti hadis mutawatir itu dipastikan dia hadisnya adalah kuat. Ya, yang masyhur juga sama. Dipastikan hadisnya adalah kuat. Yang ahad ini memang
derajatnya masih di bawah yang masyhur. Zonni. Jadi bisa jadi ada kalau zonni itu gimana tadi itu? Jadi ada interpretasi atau ada pendapat-pendapat dalam memahami hadis tersebut. Kalau hadis ahad, ya sebagaimana kalau misalkan tadi ayat ya, ada ayat qat'i, ada ayat zonni. Kalau zonni itu berarti di situ ada beberapa penafsiran. Nah, begitupun di dalam hadis. Ya, di dalam hadis, kalau hadis ahad itu nanti sifatnya adalah zonni. Artinya ada beberapa pemahaman terhadap hadis tersebut. Termasuk hadis ahad itu nanti yang ada kaitannya apakah ini hadisnya lemah ataupun ini hadisnya kuat. Nah, itu di dalam pembahasan nanti di dalam pembahasan hadis atau sunnah ahad. Ini masuk kategorinya hadis ini mana? Apakah hadis yang kuat, ya, hadis yang sahih, hadis hasan, atau hadis yang lemah, dhaif. Nah, ini nanti biasanya kajiannya di yang sunnah ahad ini. Tapi kalau yang secara kekuatan dalilnya yang mutawatir yang masyhur itu tidak ada pembahasan tentang hadis hasan atau hadis dhaif. Yang ada pembahasan hadis hasan dan hadis dhaif itu atau hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif itu adalah di pembahasan kajian nanti banyaknya di sunnah ahad atau di hadis ahad. Bisa difahami ya ini ya? Baik. Selanjutnya terkait dengan matan. Kalau bedanya sanad dengan matan apa? Ya. Jadi silsilah dari Rasulullah sampai kepada yang meriwayatkan atau imamul hadis. Ya, itu yang kita sebut dengan sanad. Ya, silsilah. Jadi sanad itu bukan hanya dari hadis saja ya, sekarang banyak. Ya, sanad itu kajiannya. Nah, sanad Al-Qur'an ya sampai kepada Rasulullah, sanad kajian-kajian termasuk sanad terkait dengan nasab. Ya. Nah, kalau matan tadi ya, matan itu berarti teks ataupun konten dari hadis tersebut. Ya. Nah, kaitannya dengan matan ada dua ya penjelasannya di sini. Yang pertama adalah matan ini ada yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya zonni. Artinya penjelasan tentang hadis ini tidak ada penafsiran yang lain. Jadi sepakat yang dimaksud hadis ini adalah A. Tapi ada yang kedua yaitu zonni. Yang kedua yang zonni ini biasanya ataupun penjelasannya adalah bahwa dia ada minimal ada dua penjelasan. Hadis ini maksudnya A dan hadis ini maksudnya B. Atau bisa saja ada 3. Maksud hadis ini adalah A, maksud hadis ini adalah B, maksud hadis ini adalah C. Itu yang kategorinya zonni. Kalau qat'i tidak. Ya, maksud hadis ini adalah A saja. Itu kalau qat'i. Ya. Nah, kemudian yang kedua penjelasannya, semua jenis sunnah yang tadi ya, baik itu mutawatir ataupun masyhur ataupun ahad, bisa menjadi hujah yang wajib diikuti dan diamalkan kontennya. Sekalipun hadis ahad yang bersifat zonni. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa mayoritas hadis itu adalah kategorinya hadis ahad. Ya. Jadi semua ini wajib, ini menjadi hujah dan wajib kita ikuti sunnah-sunnah tersebut. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah ada perbuatan Rasulullah, tapi itu bukan masuk kategori tasyri', bukan masuk kategori syariat. Tadi kan kita sudah pahami ya, bahwa yang dimaksud dengan sunnah adalah ma sadara an Rasulillah
bahwa semua yang bersumber dari Rasul, baik itu perkataan, perbuatan atau takrir. Ya. Nah, kajian yang terakhir ini adalah bahwa ada perbuatan Rasulullah tetapi tidak termasuk tasyri', tidak termasuk syariat, tidak termasuk hukum. Apa saja? Ada 3 kategori di sini. Di dalam kajian usul fikih ada 3 kategori. Yang pertama adalah kategori yang sifatnya itu adalah aktivitas atau perbuatan alamiah manusia. Apa contohnya? Contohnya apa? Di zaman Rasul misalkan ada kendaraannya pakai apa? Pakai onta. Nah, apakah kita juga harus pakai onta gitu sekarang? Itu kan dilakukan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah melakukan itu. Gitu. Itu yang sifatnya itu perbuatan yang sifatnya manusiawi, alami, dan itu bukan menunjukkan sebuah syariat kepada umatnya. Gitu. Walaupun secara umum betul perbuatan Rasulullah itu secara umum adalah sunnah, uswah. Rasulullah itu kan teladan. Segala aspek kehidupan Rasulullah itu menjadi teladan bagi kita. Cuma nanti apakah ini masuk syariat yang juga umatnya harus melakukan atau bukan? Gitu. Sehingga nanti di dalam fikih ada yang namanya sunnah muakkadah, kemudian ada sunnah yang sifatnya nafilah, kemudian yang ketiga adalah sifatnya sunnah kaitannya dengan adab-adab. Nah, ini levelnya nanti berbeda-beda ketika sunnah itu di dalam fikih. Yang paling pertama adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang muakkad. Muakkad ini levelnya masih di bawah wajib tetapi yang sangat dianjurkan. Tapi levelnya masih di bawah wajib. Tapi kita mengenalnya itu dengan istilah sunnah muakkadah. Contohnya apa? Contohnya misalkan sholat sunnah rawatib setelah sholat, itu sunnah muakkadah. Tapi kalau misalkan sholat duha, itu masuknya level yang kedua sunnahnya, yaitu sunnah nafilah, bukan sunnah muakkadah kategorinya. Ataupun misalkan yang ketiga ini kaitannya dengan adab atau fadhailul a'mal, ini masuk ke ketiga. Artinya itu juga masuk kategori sunnah, tetapi tidak masuk syariat yang misalkan wajib ataupun sunnah muakkadah ataupun sunnah nafilah. Begitu. Contohnya apa? Ya tadi, contohnya misalkan di zaman Rasul itu kan kendaraannya onta. Kita kan di Indonesia gitu. Atau Rasulullah itu makanannya apa? Kurma sama gandum diolah menjadi roti. Kita kan makannya nasi. Berarti kalau kita makan nasi nggak sunnah Rasul dong. Nah begitu ya. Jadi ketika berbicara sunnah Rasul itu ketika berbicaranya secara lengkap, detil, kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan sunnah itu. Ketika ada tadi ya gurauan-gurauan seperti itu, Rasul kan makannya gandum sama kurma. Nah kita makannya nasi sama seblak gitu. Berarti nggak sunnah dong gitu kan? Begitu ya. Ini urusannya kaitannya dengan yang perbuatan alamiah manusia. Jadi setiap tempat kan punya makanan khas masing-masing. Ya di Arab karena kondisinya tadi ya cuacanya panas, kalau dingin-dingin banget, yang memang cocoknya adalah makanan itu. Kalau misalkan kita pergi ke negara-negara tersebut, kemudian kita masih mengandalkan makanan di Indonesia, kita akan lemes di situ. Gitu. Misalkan di Arab makanannya roti sama kurma, ya makanan khas mereka lah. Terus mereka itu makannya daging gitu ya. Kalau ayam itu sendiri itu habis mereka gitu ya. Kalau kambing itu mungkin hanya cuman buat berapa orang itu mereka mungkin masih kurang. Tapi kalau kita nyembelih kambing itu bisa jadi untuk satu kampung gitu ya. Kuahnya yang banyak gitu. Ya kan? Nah, itu memang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya seperti itu. Jadi Allah menciptakan makanan di tempat tersebut
disesuaikan dengan kondisi iklim di daerah tersebut. Misalkan kenapa misalkan buah zaitun, buah tin, buah apalagi aprikot gitu ya, ataupun yang lain-lain itu tidak tumbuh di Indonesia, karena memang iklimnya yang cocok adalah itu gitu. Di Indonesia kan yang tumbuh jengkol, petei gitu ya. Nah, itu memang cocok buat iklim di Indonesia gitu. Kayak gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengalaman dan perbuatan duniawi. Ya tadi ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, ini yang paling terkenal ya. Jadi kamu yang lebih tahu. Ya nanti contohnya kaitannya yang tadi lagi ya, misalkan kaitannya di zaman Rasul kan tidak ada mikrofon gitu ya. Azan itu Bilal itu naik ke tempat yang paling tinggi, kemudian dia azan. Kita kan pakai mikrofon. Ya kan? Di zaman Rasul belajar nggak ada pakai infocus kayak gini. Iya kan? Nah, terus direkam, upload di YouTube gitu kan? Nggak ada, belum ada di zaman Rasul kan? Tapi sekarang kita melakukan itu. Artinya ini sesuatu yang memang berkembang. Ya, urusan dunia berkembang. Atau yang ketiga adalah kategorinya ini hanya khusus untuk Rasulullah. Misalkan sholat tahajud bagi Rasulullah itu wajib. Makanya Rasulullah itu sholat tahajud itu tiap malam, tiap hari, karena bagi Rasulullah itu wajib. Sampai kita dengar hadis kita tahu dalam hadis Aisyah itu Rasulullah itu sampai kakinya itu bengkak-bengkak karena saking lamanya tahajud dan tiap malam. Kalau kita umatnya kan tidak wajib, sunnah masuknya, dan sunnahnya juga itu masuknya sunnahnya kategori kedua, sunnah nafilah, bukan sunnah muakkadah ya, tapi sunnah nafilah. Atau misalkan dalam bab nikah, ya umatnya Nabi itu dibatasi hanya 4, fankihu matobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba, gitu ya. Ada kan dalam ayatnya. Jadi kalau perempuan yang masih menentang poligami berarti sebenarnya bertentangan dengan ayat Al-Quran. Tapi Rasulullah istrinya berapa? Istrinya berapa? 9. Ada yang mengatakan 9, ada riwayat yang lain mengatakan 11. Tapi riwayat yang masyhur istri Rasulullah itu adalah 9. Ya. Istri yang pertamanya Khadijah, istri yang keduanya Saudah, istri yang ketiga Aisyah. Walaupun dalam riwayat disebutkan bahwa Saudah dengan Aisyah itu hampir berbarengan menikahnya. Tapi kita mengenalnya Aisyah itu adalah istri yang kedua. Padahal Aisyah itu adalah istri yang ketiga. Ya ini pengkhususan ya. Pengkhususan. Jadi kesimpulan dari yang slide ini adalah bahwa tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu adalah sunnah. Ya. Jadi kalau itu tidak ada hubungannya dengan, atau misalkan memang kaitannya kategorinya tadi bukan kategori masuk syariat. Walaupun semua aktivitas Rasulullah itu adalah sunnah, tetapi nanti level-level sunnahnya akan berbeda. Ya. Level sunnahnya jadinya berbeda. Gitu. Jadi yang bersumber dari Rasulullah perbuatan atau yang tadi yang 3 poin tadi ya, kaitannya dengan permasalahan yang khusus untuk Rasulullah atau untuk masalah urusan duniawi ya, atau untuk urusan aktivitas yang sifatnya manusiawi segala macam. Nah, itu yang bukan syariat atau hukum, maka itu tidak termasuk kategori sunnah dan tidak wajib untuk diikuti. Tapi kalau misalkan seluruh perbuatan atau sepanjang perjalanan Rasulullah dan itu dimaksudkan memang itu juga syariat, maka kita wajib mengikuti. Dan itu masuk kategori sunnah. Baik, ini saya kira yang bisa disampaikan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita tentang dalil yang kedua, ya, terkait dengan dalil syar'i yang kedua terkait dengan sunnah.